Hai teman-teman, dimanapun kalian semua berada, jumpa lagi dengan saya, Silvana Viana. Di video saya kali ini, saya akan berbagi video acara ibadah Rayon Silo Jemaat GKI Bethel Malasilen yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, bertempat di keluarga Repi Limpele yang dipimpin oleh Ibu Syamas Rita Widodo Nanlohi. Ikuti videonya ya, selamat menonton. Besar Rayon Silo yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35 adalah ungkapan puisi yang bersumber dari pengalaman, perasaan, dan pergumulan pribadi seseorang. Apakah itu kepada Tuhan atau kepada orang lain? Setiap mazmur berdiri sendiri dan satu mazmur berisikan satu pesan khusus. Persekutuan keluarga besar Rayon Silo yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur 119 adalah sastra kebijaksanaan terkait dengan Taurat Tuhan yang menjadi berkat bagi setiap orang percaya yang memegang, memelihara, dan setiap orang percaya yang mau melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur Daud mengungkapkan tentang kehidupan manusia yang terbatas. Di satu sisi firman Tuhan berkuasa yang sesungguhnya dapat meneguhkan perbuatan tangan Tuhan, sehingga pemazmur Daud berkata, "Jiwaku melekat kepada debu, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan. Jiwaku menangis karena duka hati, jauhkan jalan dusta daripadaku." Ini artinya menjelaskan tentang bagaimana kehidupan manusia yang terbatas, penuh pergumulan, penuh ketetapan, mengerti akan petunjuk firman itu sendiri, dan mengerti akan petunjuk titah Tuhan. "Teguhkanlah aku dengan firman-Mu, karuniakanlah aku Taurat-Mu." Ada keterbatasan dalam kehidupan manusia, tetapi firman Tuhan berkuasa menghidupkan, meneguhkan, dan memberi petunjuk untuk menjawab setiap pergumulan Bapak Ibu, saudara, dan saya dalam setiap permasalahan yang dialami oleh kita orang percaya dan dalam setiap keterbatasan kita sebagai manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur Daud juga melanjutkan ungkapan kesadarannya dengan sebuah pernyataan pilihannya, bahwa aku telah memilih jalan kebenaran, aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, aku mengikuti petunjuk perintah-Mu, aku hendak memegang sampai akhir. Sebagai orang percaya, kita punya pegangan hidup dalam keseharian kehidupan kita adalah firman Tuhan. Dalam situasi apapun, baik ketika kita sakit, kita ada dalam pergumulan yang berat sekalipun, firman Tuhan adalah jawaban dari segala pergumulan hidup kita. Pemazmur Daud juga tidak hanya tahu tentang kebenaran, tetapi dia mengakui kebenaran itu. Tetapi ia memutuskan juga untuk terpaut dan mengikuti kebenaran itu. Ini pilihan yang tepat dan benar, yang membawa selamat di tengah hidup yang terbatas. Kesadaran kita terbatas akan membawa kita mencari Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hikmat sempurna. Sekali lagi, dalam keseharian kehidupan kita,
firman Tuhan adalah landasan hidup kita. Terkadang kalau kita ada dalam satu persoalan atau satu pergumulan hidup, kita lupa bahwa firman itu adalah pegangan bagi kita. Terkadang itu kita mencari teman, kita mencari orang-orang terdekat kita, tanpa kita sadari bahwa di dalam firman Tuhan ini sudah tertera semua apa yang kita mau dan kita minta. Ketika kita datang dalam pergumulan dan persoalan hidup yang menghimpit kehidupan kita sendiri, jadikanlah firman Tuhan itu pedoman dalam keseharian kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Memang perlu kita punya teman dekat untuk bisa kita berbagi segala persoalan kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah manusia sosial yang hidupnya harus memerlukan satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita mau hidup dalam keluarga kita itu sendiri-sendiri, tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Kalau orang yang hidup dalam rumahnya itu sendiri dan tanpa bergaul dengan orang lain, itu sebetulnya salah ya. Salah. Kita saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain, saling tolong menolong. Ketika kita susah, ketika kita ada dalam penderitaan, ketika ada kita dalam persoalan hidup, perlu memang kita punya orang-orang tertentu untuk kita bisa berbagi. Tapi tanpa kita sadari bahwa belum tentu apa yang kita bagi dengan teman sekerja kita, teman dekat kita, bisa memberikan jawaban-jawaban yang positif. Terkadang juga dalam persoalan kehidupan, kadang itu teman kita sendiri menjadi api, bukan menjadi air untuk mendinginkan. Kadang menjadi api. Jadi masalah yang kecil begini dia bilang, itu jangan, kau jangan begitu, jangan begini. Nah, tanpa kita sadari ya bahwa terkadang dalam keseharian kehidupan kita, terkadang kita salah untuk berbagi. Ada teman yang baik yang bisa kita berbagi dan dia mengerti, dia pahami, dia bisa memberikan petunjuk, pedoman firman Tuhan untuk mengarahkan kita berjalan pada jalan yang benar. Tapi ada teman juga yang tidak bisa seperti itu. Ada teman yang terkadang bukan dia membawa kita kepada jalan yang benar, malah dia menjerumuskan kita. Jadi di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, perlu menjadi pedoman hidup kita sehari-hari adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman yang dapat menjadi suluh dan terang pada jalan kita sendiri. Bapak, Ibu, persekutuan keluarga besar Rayon Silo yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan adalah Taurat Tuhan yang membawa kita kepada pengenalan tentang kasih Allah yang sempurna, bukan kasih Allah yang tidak sempurna, tapi kasih Allah yang sempurna. Ingat, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman itu sendiri yang membawa kita kepada kasih Allah yang sempurna. Harus memberi dampak dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kita harus membuat keputusan iman saat ini yang sungguh-sungguh bahwa kita tetap berpaut pada firman Tuhan, akan menuntun jalan hidup kita kepada kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Dan di dalamnya kebenaran itu hidup. Hidup kita akan berlimpah kasih karunia Allah yang kekal. Sekali lagi, firman Tuhan adalah kebenaran yang sesungguhnya yang akan membawa hidup kita berlimpah kasih karunia dari Allah Bapa kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Di sorga kami beri penebus, dan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar
Kami memanggil namamu ya Abah, ya Bapa. Bapa yang kami sembah dalam anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau boleh menjaga, memelihara kami di sepanjang hari ini, dari pagi hingga memasuki sore menjelang malam ini Tuhan, dengan tetap diberikan nafas kehidupan dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Bapa atas semua kasih dan sayang-Mu bagi kami. Di saat ini ya Tuhan, kami ada di tengah-tengah kehidupan keluarga terkasih, keluarga Bapak Joni Repi, untuk kami bisa beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka telah membuka pintu rumah mereka untuk menerima kami beribadah. Syafaat yang hamba bawakan di saat ini juga jauh daripada kesempurnaan. Sempurnakanlah syafaat di sore hari ini ya Tuhan, dengan doa sempurna, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah ibadah yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus kiranya tinggal menyertai keluarga Bapak Joni Repi di tempat ini, menyertai kami sekalian sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita tahu bahwa hidup terbatas, jadi harus berpegang pada firman. Artinya berpegang pada firman yaitu berpegang pada Tuhan. Hamba Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah di saat ini. Atas nama persekutuan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Syamas Widodo yang sudah memimpin kami dalam ibadah di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibu, bapak bersama dengan anak cucu. Kemudian terima kasih kami juga selaku persekutuan yang memuji memuliakan nama Tuhan untuk keluarga Repi Limpele di tempat ini, atas berkenan Tuhan menerima kami Bapak Saudara Rayon Sido dapat bersekutu memuji memuliakan akan nama Tuhan dalam ibadah di malam hari. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu, anak-anak, bahkan keluarga yang dekat maupun jauh. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh anggota jemaat, Bapak Ibu, anak-anak yang berkenan hadir dalam ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Uang informasi diinformasikan bahwa besok ada ibadah perjamuan kudus. Mari kita semua anggota jemaat mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus. Ya. Jadi pada sesi pertama yaitu jam 3 sore
Dan sesi kedua jam 5. Rayon Silo jam berapa Pak ya? Jadi Bapak Ibu anggota jemaat kita dapat mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus. Dan yang berikut yaitu pemilihan majelis jemaat, terkait pemilihan majelis jemaat ya. Rayon Silo sudah melakukan pastoral kemarin ya, pada hari Senin ya, hari Senin sudah. Jadi telah disepakati bahwa pemilihan kedua yaitu pada tanggal 24. Teknisnya seperti yang kemarin. Cuma nama yang yang dipilih kembali per masing-masing KSP melalui hasil pastoral. Ya. Baik, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan untuk Bapak Ibu anggota jemaat Rayon Silo. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya sungguh firman-Mu telah menjadi bagian makanan kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kami selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa perkataan firman yang mengatakan berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Kami percaya Taurat-Mu itu adalah kesukaan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu berpegang pada cita-cita firman. Ajarkan kami untuk selalu mempelajari firman setiap waktu, sehingga kami beroleh hati seorang hamba. Terima kasih, memberkati Ibu Syammas Widodo yang telah melayani, memberkati juga keluarga Repi Limpele di tempat ini dengan berkat makan minum yang telah dihidangkan bagi kami. Kami sudah siap sedia menikmati akan berkat Tuhan ini, dan kami percaya bahwa iman percaya kami terus ditumbuhkan oleh Tuhan melalui persekutuan beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Setelah selesai beribadah, kami pun menikmati berkat Tuhan yang disiapkan oleh keluarga. Teman-teman sekalian, sampai di sini dulu video kami ya. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.